Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kembali berjumpa dalam ibadah keluarga melalui online. Saat ini bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Mari bersama kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam peribadatan keluarga kita masing-masing. Mari saat teduh untuk kita semua. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Nah Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, di hari-hari ini kita masih mengalami duka dan derita di tengah pandemi ini. Tetapi di tengah setiap keadaan diri kita, setiap musim kehidupan kita boleh merasakan lawatan tangan Tuhan. Kita boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Oleh sebab itu, marilah saat ini bersama-sama kita nyatakan sukacita kita atas kasih Tuhan itu dengan bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 231, baitnya yang pertama dan yang kedua. Di dalam suka, di dalam duka. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, di tengah duka cita ini, di tengah setiap keberadaan kita saat ini, marilah kita boleh saling mengintrospeksi diri kita, dan kita juga boleh melihat, menilai diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita kembali membaca dan mendengarkan Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40, yang demikian firman-Nya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berkaca pada ayat ini, perintah untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kerap kali jika kita melihat kehidupan kita, nyata sangat kita belum dapat melakukan perintah Tuhan untuk hidup dalam kasih. Oleh sebab itu, mari kita nyatakan kelemahan dan dosa kita dengan bersama kita naikkan nyanyian penyesalan melalui nyanyikan NKB 72, bait yang pertama. Nama Yesus berkumandang.
Jemaat yang terkasih, setelah bersama-sama kita mengakui dosa dan kelemahan kita, mari saat ini bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita mohon bimbingannya di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah kami yang makasih, di tengah keterbatasan, ketakutan, bimbang yang kami alami dalam kehidupan kami, dalam setiap dosa yang kami lakukan, kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menebus kami, Engkau senantiasa memelihara kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, setelah kami bersama mengakui dosa dan kelemahan kami, biarlah kami Engkau layakkan untuk menerima firman-Mu sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kami semua. Biarlah firman-Mu yang sama akan kami dengarkan boleh menjadi penghibur, penguat bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-21. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus Menjanjikan Penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita yang akan berusaha melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, ini sudah tanggal 17 ya kalau tidak salah. Tidak terasa puasa sudah akan berakhir itu ya. Tahu-tahu sudah akan Idul Fitri, tidak terasa puasanya. Ya tidak terasa karena kita tidak menjalankannya itu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ketika menjelang hari puasa atau lebaran, biasanya Bapak Ibu bisa melihat iklan-iklan yang khusus biasanya keluar di bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Biasanya ketika menjelang puasa atau Ramadan, yang banyak muncul adalah iklan sirup. Ada juga iklan sarung, ada juga iklan diskon-diskon pakaian di Matahari dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, ternyata ketika produsen atau sebuah perusahaan mengiklankan produknya, ternyata mereka juga mengadakan riset. Mereka juga mengadakan penelitian apa yang paling digemari oleh pembelinya,
dan kapan waktu yang paling tepat untuk menawarkan hasil produksi pabriknya atau hasil produksi perusahaannya. Secara tidak langsung ketika kita menonton iklan, mau tidak mau itu merasuki pikiran kita dan timbul keinginan untuk membeli. Secara tidak sadar kita memiliki keinginan untuk membeli. Ternyata ada risetnya. Kegiatan-kegiatan yang semacam ini saat ini ada dalam kehidupan kita. Orang yang punya uang akan membeli barang yang bagus dengan merek yang baik. Mereka yang ekonominya tidak begitu baik atau menengah ke bawah juga akan membeli sesuai dengan kemampuan ekonominya. Setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan transaksional. Orang ingin membeli dengan mendapatkan sesuatu yang bagus dengan harga yang murah. Ketika orang sudah membeli merasa sudah membayar, ketika mendapatkan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang diiklankan, kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dengan mudah orang itu akan protes, akan komplain, akan merasa kecewa. Nah, kerap kali dunia yang semacam ini tidak hanya terjadi pada kehidupan perdagangan atau ekonomi saja. Nyatanya transaksional, hubungan transaksional ini merasuk dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Artinya apa hubungan transaksional? Ya kita berhubungan dengan seseorang karena kita hanya ingin mendapatkan sesuatu. Nah, hubungan ini menjadi tidak akan baik, tidak akan sehat jika kita menghidupinya. Kenapa? Karena hidup kita akan menjadi sangat susah. Hidup kita akan dipenuhi dengan banyak kekecewaan. Bayangkan Bapak Ibu berapa orang yang kita kenal, berapa orang yang menjalin hubungan dengan kita. Dan bayangkan juga, masih ingatkah kita berapa kali orang-orang membuat kita kecewa? Mereka menyakiti kita. Bayangkan kalau itu dilakukan dengan hubungan transaksional. Salah sedikit kita protes, salah sedikit kita akan marah. Tetapi Yesus di ayat ini mengatakan bahwa di ayat yang 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahmu. Perikop ini pasal 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Yesus mempersiapkan para murid ketika Yesus akan meninggalkan mereka. Mungkin bagi para murid ini menjadi ketakutan yang baru lagi. Ini menjadi tantangan hidup ketika memikul salib bersama dengan Kristus. Tidak akan ada lagi seorang guru yang mengawasi, membenarkan ketika mereka salah, membimbing ketika mereka tidak tahu arah. Tetapi di tengah ketakutan yang mereka lakukan, yang mereka alami, sejatinya Yesus sangat memahami itu. Maka di sini tadi dikatakan, diberikan judul, Yesus menjanjikan penghibur. Inilah janji yang Yesus berikan kepada setiap pengikutnya. Kalau kita sedikit tarik ke belakang, bukankah Yesus sendiri adalah penggenapan akan janji Allah ketika dalam masa penderitaan di pembuangan, di masa-masa ditindas oleh bangsa Mesir, bangsa Israel, dijanjikan seorang Mesias, pembebas, yaitu Yesus sendiri. Yesus adalah penggenapan janji dari perjanjian lama. Sedangkan ketika Yesus nanti akan beralih ke rumah Bapa dan tidak ada lagi bersama-sama dengan para murid, Yesus Allah tidak akan meninggalkan mereka sebagai seorang anak yatim piatu. Tetapi ketika Yesus akan meninggalkan dunia ini, Yesus memberikan sebuah janji, yaitu bahwa akan ada roh penghibur, roh kebenaran yang akan menyertai mereka sampai selama-lamanya. Nah, tentu ini seharusnya boleh menjadi penenang, boleh menjadi peneduh
boleh menjadi sesuatu yang memberikan kelegaan di tengah ketakutan. Saat ini kita juga tengah menjalani ketakutan karena keadaan yang tidak kunjung berakhir, pandemi corona yang terus menghantui kehidupan kebersamaan kita, kehidupan ekonomi, kehidupan keagamaan kita. Tetapi kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, atau kalau kita melihat berita, semakin membuat kita takut, semakin membuat kita merasa begitu khawatir karena jumlah pasien yang terus bertambah. Tetapi bukankah ketika penghibur itu dijanjikan kepada kita, bahwa penghibur itu nanti akan datang, membimbing dan mengarahkan kepada kita? Tetapi perikop ini juga merupakan kelanjutan di pasal yang ke-13. Di situ Yesus mengajarkan supaya kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tapi jika kita memperhatikan lagi ayat yang ke-15 yang dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kamu akan menuruti segala perintahku. Tentu ini Yesus mengajak para murid untuk melihat ajaran-ajaran yang sudah dilakukan, ajaran-ajaran yang sudah diajarkan Yesus kepada mereka selama Yesus bersama-sama dengan mereka. Jikalau kamu mengasihi aku. Kenapa Yesus mengatakan jikalau kamu mengasihi aku? Mungkin karena Yesus juga melihat psikologis mereka. Ada kemungkinan bahwa para murid akan meninggalkan dia, tidak lagi mengasihi Yesus yang tidak bisa lagi dilihat, tidak lagi disentuh secara raga. Tapi tadi Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini menegaskan kepada kita bahwa ketika kita benar-benar mengasihi Yesus, itu tidak akan lagi ada beban dalam kita melakukannya. Cinta kerap kali membuat kita menjadi seorang yang tidak memiliki logika. Segala sesuatu yang berat, segala sesuatu yang terlihat sukar dilakukan dengan hati yang terbuka. Sesuatu yang sangat mustahil jika dilogika, kita melakukannya dengan sukacita, dengan senyuman di wajah kita. Jikalau kita mengasihi Kristus, bukankah saatnya kita saat ini menunjukkan kasih itu melalui setiap perbuatan-perbuatan kita? Kalau di ayat yang sebelumnya, di pasal sebelumnya, bahwa penghibur itu akan nyata, akan dapat kita rasakan ketika kita hidup saling menolong. Penghibur itu akan boleh kita rasakan ketika kita boleh senantiasa bergandeng tangan, kita boleh senantiasa meringankan beban sebagai milik bersama, bukan beban milik saya pribadi, bukan milik keluarga saya, tetapi setiap penderitaan sesama adalah penderitaan saya juga. Nah, ketika kita hidup saling mengasihi, saling menolong, itulah wujud cinta kita kepada Tuhan. Dan disitulah kasih itu boleh nyata. Penghiburan itu boleh dirasakan. Bukan hanya kepada mereka yang berbeban berat, tetapi juga kepada kita yang mampu membantu meringankan beban saudara kita. Saat ini mungkin kita tidak memiliki banyak uang, kita tidak memiliki banyak pengharapan, tetapi kita pasti memiliki sesuatu untuk dibagikan. Apakah itu? Bela rasa. Apakah itu? Ya, mungkin sedekah kita melalui sebungkus nasi, mungkin melalui segelas teh, melalui setiap kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi. Saat ini banyak saudara kita yang mengalami kekurangan, banyak saudara kita yang mengalami ketakutan dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau kita mengasihi Tuhan dan kita bisa menunjukkan kasih dalam perbuatan, mari bersama-sama kita melakukannya dengan kasih. Karena di dalam kasih tidak ada kehilangan, tapi dalam kasih setiap beban dianggap sebagai sesuatu yang mempersatukan.
Marilah mengalami kasih Tuhan dengan berani berbagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saat ini kita masuk saat teduh dan nanti kita lanjutkan dalam doa syafaat. Mari kita saat teduh. Tuhan Allah kami yang makasih, mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh Engkau wartakan kepada kami. Mungkin tidak sepenuhnya kami boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Mungkin kami juga tidak menerimanya dengan hati terbuka, atau kami juga kurang memahami akan firman-Mu. Tapi satu hal yang boleh kami pelajari bersama, bahwa Engkau menginginkan kami hidup dalam kasih, hidup menunjukkan kasih kami kepadamu dengan membagi hidup kami kepada sesama. Biarlah mereka yang saat ini teraniaya, mereka yang sakit, mereka yang kekurangan, mereka yang tidak memiliki keluarga, sanak dan saudara, biarlah kami boleh merasakan hidup bersama dengan mereka, menjadikan kesusahan mereka menjadi kesusahan kami juga. Biarlah kesusahan ini boleh kami tanggung bersama, sehingga tidak ada lagi beban yang membuat hidup kami terasa begitu berat. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga masih terus berdoa untuk keberadaan bangsa kami Indonesia dan bangsa-bangsa di seluruh dunia yang saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19. Sudah beberapa waktu Tuhan kami hidup dalam keterasingan dari sanak saudara kami, tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi kiranya itu tidak menjadikan kami tidak lagi saling mengasihi, tidak lagi saling mengenal, tapi biarlah kami dalam keadaan ini boleh memurnikan hubungan kami, biarlah cinta kami terhadap sesama kami semakin tulus. Berkatilah kami bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa seluruh dunia yang saat ini tengah berjuang untuk keluar dari pandemi ini. Berkatilah para medis yang saat ini tengah berusaha mendeteksi, menyembuhkan masyarakat yang sakit. Berilah mereka kekuatan kesehatan ya Tuhan di tengah keadaan yang begitu berat ini. Berkati juga pasien dan seluruh keluarganya. Biarlah Tuhan juga mencukupkan segala hal yang dibutuhkan. Berkati juga para pemerintah yang memangku kewenangan, memangku kebijakan. Biarlah Engkau juga memberikan hikmat bijaksana pada mereka. Biarlah melalui pemimpin bangsa kami boleh merasakan sukacita dan damai karena kebijakan keputusan hanya diambil daripada hikmat bijaksana-Mu. Berkati juga sanak saudara kami yang lain yang saat ini tidak bisa berdiam diri di rumah saja karena pekerjaan yang harus tetap dilakukan. Mereka yang berkantor, mereka yang mengojek, mereka yang berdagang. Berkati mereka ya Tuhan, cukupkanlah setiap kebutuhan mereka. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu di gereja, di rumah, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan damai dan sukacita di tengah pandemi yang mendatangkan stres yang begitu berat di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami, yang kami mohon kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, dalam setiap duka cita, dalam setiap pencobaan kehidupan kita, Tuhan senantiasa tetap memberikan berkat-Nya kepada kita. Oleh sebab itu saat ini marilah kita juga memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita. Mari kita membaca 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah persembahan kita kumpulkan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 235 baitnya yang pertama dan yang ketiga. Ku dengar berkat-Mu turun.
Mari bersama-sama kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan, inilah wujud syukur dan sukacita kami atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan kami yang telah kami kumpulkan ini berguna untuk gereja-Mu, berguna untuk pelayanannya. Biarlah persembahan ini juga boleh dikelola dengan baik dan bijak. Berkati juga sanak saudara kami yang akan mengelola persembahan ini. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama umat Tuhan segala tempat dan segala abad kita nyatakan pengakuan kita, kepercayaan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibadah kita telah selesai. Marilah kita masuki perutusan kita, dan bersama-sama kita nyatakan kasih Tuhan kepada sesama, dan marilah kita terima berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita nyanyikan lagu pengutusan kita dengan nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 185, baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan mengutus kita.